Halo, hey, sahabat Katekese Online, selamat berjumpa di channel Katekese Online kita yang tercinta. Adakah di antara kalian yang namanya Matius? Ada yang pernah dengar nama Matius? Ada yang punya gereja Matius? Ada yang punya pacar namanya Matthew atau Matai? Matai. Itu semua akan kita bahas. Kali ini kita akan bahas 5 fakta unik Matius. 1. Nama aslinya Lewi. Lewi adalah salah satu dari 12 suku Israel. Lewi adalah nama salah satu suku, tapi juga nama seorang tokoh pemungut cukai pada zaman Yesus. Namanya kemudian berganti setelah ketemu dengan Yesus. Setelah ketemu Yesus nih sobat Katekese Online semuanya, Lewi berganti nama menjadi Matius. Matius itu dari dua kata, Matatias artinya adalah pemberian Yahweh atau pemberian Allah. Jadi sobat Katekese Online sekalian, sekarang ketika Lewi ketemu dengan Yesus, dia berganti nama menjadi Matius, Matatias atau Matiyahu dalam bahasa Ibrani. Punya guru baru, punya nama baru, dari Lewi menjadi Matius. 2. Pekerjaannya adalah pemungut cukai, pemungut pajak. Lewi saat itu sedang mengumpulkan pajak dari orang-orang di sekitar Kapernaum. Ia mengumpulkan iuran wajib untuk barang-barang impor yang dibawa oleh para petani, para pedagang, dan juga para karavan atau para pengembara. Di bawah sistem kerajaan Romawi, Matius harus membayar semua pajak di muka terlebih dahulu, lalu menariknya dari warga dan pelancong untuk mendapatkan kembali bagi dirinya. Sebagai pemungut pajak tentu dia sangat kaya, tetapi bagi orang Yahudi, Lewi ini dianggap sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai kaki tangannya penjajah bangsa Romawi. Saat itu Israel sedang dijajah oleh Romawi, dan Matius mengumpulkan uang yang merupakan pajak untuk orang-orang Romawi. Tetapi ada baiknya bahwa Matius itu pasti, dan ini kewajiban atau syaratnya, harus pintar bahasa Aram dan bahasa Yunani. Pada waktu itu tidak semua orang bisa bahasa Aram dan bahasa Yunani, dua bahasa sekaligus. Matius sebagai penghubung antara Romawi dengan orang-orang Israel, maka dia harus pintar dua bahasa itu, Aram sekaligus Yunani. Selain itu juga Lewi pasti terampil di dalam menulis. Nanti kita lihat bahwa tidak banyak murid Yesus yang bisa menulis, maka Lewi ini menjadi salah satu orang yang cukup pintar di antara kalangan murid-murid Yesus. Ketiga, langsung ikut Yesus. Matius yang adalah seorang kaya, seorang pemungut cukai, seorang dengan kedudukan tinggi, ketika bertemu dengan Yesus, hatinya langsung tersentuh, karena Yesus yang disebut guru, yang disebut orang saleh, yang disebut orang suci, mau makan bersama dengan dia. Dia tinggalkan semua kekayaannya yang melimpah, dia tinggalkan kedudukannya, dia tinggalkan jabatannya, dan tanpa melihat lagi ke belakang, dia mengikuti Yesus. Bahkan bukan hanya ditinggalkan, dia membagi-bagikan uangnya untuk orang-orang yang pernah dia rugikan. Langsung ikut Yesus. 4. Menulis Injil.
Matius yang adalah pemungut cukai tentu sangat ahli dalam mencatat. Dan sebagai pengikut Yesus, dia adalah pencatat yang akurat. Dia mengamati secara tajam apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, dan apa yang diperbuat oleh Yesus. Dia seorang pembuat dokumenter tentang Yesus. Maka dia adalah salah satu penulis Injil sebagai saksi mata secara langsung kehidupan Yesus. Injilnya pertama-tama ditulis dan ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Meskipun dia kemudian juga menyebarkan Injil ke negara-negara lain. 5. Matius mati di Ethiopia. Catatan resmi Roman Martirologi dari Gereja Katolik mengatakan Matius mati sebagai martir di Ethiopia. Lalu Fox Book of Martyrs juga mendukung tradisi kemartiran Matius yang mencatat bahwa Matius dipenggal dengan halberd. Nah, itu semua 5 fakta unik tentang Matius ya, Sobat Katekese Online. Apakah teman-teman belajar sesuatu yang baru hari ini? Kalau Anda belajar hal yang baru, silahkan mencatat di kolom komentar di bawah. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ditanyakan secara langsung via email, via WhatsApp, maupun juga dalam kolom komentar. Sampai jumpa teman-teman Sobat Katekese Online.